Tuhan. Selamat siang saudara-saudara semuanya. Shalom. Sungguh bersuka cita kita bisa kembali bersama-sama memuji menyembah Tuhan di ibadah Common Church for Common People pada siang hari ini. Dan izinkan saya menyapa welcome to Common Church buat teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami tempat ini. Izinkan saya mengenalkan diri, saya adalah Pastor Sam di sini yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan tempat ini bersama tim pastoralnya tempat ini. Dan di sini kita punya hashtag bahwa di dalam Kristus kita semuanya diterima apa adanya. Tetapi di dalam Kristus kita juga tidak akan pernah dibiarkan apa adanya. Amin. Nah, jika ini pertama kali saudara-saudara Bapak Ibu beribadah bersama kami, setelah ibadah ini selesai ada free black coffee, free latte atau free chocolate, ya free. Jadi nggak perlu bayar, ya. Tapi cuma sekali. Kalau datang 2 kali harus bayar, ya. Free untuk kalian bisa pesan dan bisa kalian nikmati sambil mungkin kita bisa berbincang dan berkenalan satu sama lain. Puji nama Tuhan. Dan senang untuk berjumpa kembali dengan saudara-saudara semua yang rutin beribadah tempat ini. Nah, siang ini kita akan memulai khotbah berseri yang baru yang saya kasih judul Blurred Lines. Ya. Batas yang kabur, garis batas yang kabur. Ya. Saudara-saudara melihat atau tidak, saudara-saudara sadar atau tidak, saudara-saudara mengalami atau tidak, setiap hari kita hidup di tengah-tengah tekanan. Tekanan apa? Ada tekanan hidup yang disebabkan oleh tekanan budaya, ya, yang semakin menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Kalimat-kalimat seperti yang penting saya bahagia, menjadi motivasi banyak orang di dalam kehidupan sekarang ini. Ya. Atau kata-kata seperti apa? Yang penting saya bahagia. Itu kan kebenaran versimu, kebenaran itu relatif. Ya. Semua agama itu sama aja kok sebenarnya Pastor. Ya. Secara nggak sadar kita hidup tengah-tengah masyarakat yang semakin individualistik, semakin egois, semakin kebenaran itu relatif. Benar? Ya. Itu tekanan budaya di mana kita hidup sekarang. Kita juga hidup di tengah tekanan hidup di mana di tengah himpitan ekonomi yang semakin sulit. Tekanan ekonomi. Kok sepertinya cara dunia kerja itu lebih mereward praktek-praktek yang gak sesuai dengan firman. Sering kita lihat di realita kehidupan di dunia kerja yang jujur, ulet, berintegritas, kalah karirnya dengan yang curang, manipulatif, dan oportunis. Nah, yang ketawa kayaknya korban. Nah, yang berbisnis lurus kalah bersaing dengan yang lihai bermain bisnis di bawah meja. Bahkan fenomena yang kita lihat kalau kalian aktif di media sosial berapa waktu lalu. Fenomena lebih baik ke Gunung Kawi, benar? Lebih nyata dan cepat pertolongannya daripada datang ke gereja minta pertolongan Tuhan. Benar? Kenapa? Karena kita hidup di tengah kehidupan tekanan hidup ekonomi yang menghimpit kita. Lalu bagaimana dengan tekanan juga dari nilai-nilai moral yang terus bergeser? Contoh, sekarang banyak yang menganggap cohabitation adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Wah, apa cohabitation itu? Cohabitation adalah hidup bersama sebagai pasangan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Alias dalam bahasa Indonesia disebut betul kumpul karo kebo. Ya. Praktek cohabitation ini semakin dianggap sebagai hal yang normal dalam budaya kita, dalam society kita. Kenapa? Berapa alasan yang sering dikemukakan adalah kan kita harus mencoba kecocokan dulu sebelum menikah. Menghindari komitmen pernikahan yang dianggap sekarang membatasi kebebasan. Bahkan alasan utamanya apa sih? Alasan ekonomi, bisa berbagi ke biaya hidup. Ya, menganggap pernikahan juga nggak lagi diperlukan untuk membangun sebuah keluarga. Nah, dapatkah saudara lihat bahwa semuanya ini adalah tantangan kita semua di dunia di mana kita hidup sekarang ini. Dan sepertinya kita ini dibuat tidak berdaya menghadapi semua gempuran demi gempuran tekanan budaya ini yang menekan kita. Nah, tapi kan sehingga orang beriman sebagai orang yang dalam Kristus seharusnya saya ngomong seharusnya muncul dilema dalam diri kita itu. Bagaimana kita dapat hidup sebagai orang percaya di dunia yang gak percaya ini? Bagaimana kita dapat tetap setia kepada Tuhan di dunia yang menolak Dia, menolak kebenarannya, menolak tentang kebenaran-kebenaran yang Allah nyatakan dalam firman Tuhan. Bagaimana kita dapat hidup dengan berani dan percaya diri di dunia yang tidak bekerja ngikutin aturan Tuhan tanpa ikut terbawa arus? Apakah layak untuk mentaati Tuhan dengan pengorbanan besar ketika tampaknya keadaanku gak akan membaik dalam waktu yang dekat? Bukankah ini seharusnya jujur?
adalah harusnya menjadi dilema kita sebagai orang yang di dalam Kristus. Dan kalau jujur jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi itu tidaklah mudah ya. Karena di satu sisi kita tahu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang harus kita hidupi sebagai orang beriman. Tapi di satu sisi tekanan-tekanan ini, godaan-godaan ini seakan terus mengaburkan batasan tentang apa sih artinya dan bagaimana caranya menghidupi identitas sebagai orang beriman di tengah dunia yang tidak mengenal Allah. Nah, oleh sebab itulah selama 2 bulan ke depan kita akan bersama-sama belajar dari kitab Daniel, pasal yang pertama sampai pasal yang ke-6. Dan melalui cerita Daniel dan ketiga kawannya, ya, yang hidup di pembuangan di negeri Babel, ada banyak blurred lines, ada banyak batas yang mulai kabur, yang mereka hadapi dalam menghadapi identitas mereka sebagai umat Allah di negeri buangan itu. Dan saya berdoa melalui kisah mereka ini kita dapat menyadari bahwa enggak mustahil loh ternyata untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan, menghidupi identitas kita sebagai orang yang di dalam Kristus di lingkungan yang paling tidak bertuhan. Tidak mustahil. Karena Daniel menemukan banyak cara untuk tetap setia kepada Tuhan, bahkan jadi berkat di negeri yang tidak bertuhan. Siapa yang mau jadi berkat di negeri kita di lingkungan yang enggak? Terima kasih, langsung angkat amin ya. Percaya enggak mustahil itu. Jadi itu yang akan kita renungkan sepanjang 2 bulan ke depan. Nah, judul khotbah siang hari ini saya beri judul yang pertama The Sovereign King. Blurred Lines The Sovereign Kings. Di bagian pertama seri ini kita akan belajar garis batas yang kabur. Yang pertama dunia mau kaburkan adalah mengenai kedaulatan Allah di dalam segala sesuatu dan segala zaman. Dunia yang kita tinggali memang penuh dengan hal yang membuat kita ini ngelus dada. Ketidakadilan, penindasan, penyembahan berhala, korupsi, peperangan. Kayaknya itu semua ada di berita timeline kita ya. Semuanya itu. Berbagai macam penderitaan. Dan melihat semua itu kita mudah berpikir seolah-olah dunia ini sedang berjalan tanpa arah dan di luar kendali. Yang mengendalikan ya orang-orang yang jahat tersebut. Tapi di kitab Daniel memberitahu kita kebalikan dari apa yang cenderung kita pikirkan tentang yang terjadi di dunia ini. Bahwa di kitab Daniel memberitahu kita bahwa dunia ini meskipun kacau, meskipun kayaknya tanpa arah, meskipun penderitaan rasanya berada di mana-mana, kejahatan ada di mana-mana, ternyata tetap berada di bawah kendali Allah yang berkuasa dan bijaksana. Mari kita buka Alkitab kita di kitab apa? Bisa tebak? Oh iya, sudah introduction-nya panjang terus bukanya kitab imamat ya. Mari kita buka kitab Daniel. Pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 2. Hanya 2 ayat saja. Ya. Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan kalau kalian buka Alkitab, punya Alkitab silakan membuka Alkitab saudara. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Ada 2 poin khotbah yang akan kita renungkan siang ini, yaitu Allah berdaulat atas segala otoritas dan Allah berdaulat atas sejarah. Ya, sudah siang-siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Oke, yang pertama Allah berdaulat atas segala otoritas. Mari kita baca kembali ayat yang pertama. Tadi dikatakan pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Saudara, jika kita mau mengerti berita dan pengajaran kitab Daniel, perlu kita tahu konteksnya terlebih dahulu ya. Nah, kitab Daniel ini dimulai dengan sebuah krisis sebenarnya. Peristiwa-peristiwa yang diceritakan di sepanjang kitab Daniel ini ditulis pada masa yang sangat sulit dalam sejarah bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Yang terjadi adalah apa? Bangsa Babel mengalahkan bangsa Yehuda, merebut Yerusalem dan membawa seluruh penduduknya itu ke pengasingan di negeri Babel. Coba bayangin keadaan mereka, mereka bukan sedang pergi ke Babel itu merantau, mereka bukan pindah karena ada pindah tugas, dikerjakan pindah, no. Tapi mereka dibawa ke negeri Babel sebagai tawanan perang. Mereka nggak tahu suatu hari apakah mereka bisa akan kembali pulang. Masa depan mereka itu seakan-akan gone, sudah berakhir, finish. Kalah perang artinya masa depan mereka done. Dan di tengah keputusasaan, itulah kitab Daniel ini ditulis.
Tetapi Nebukadnezar gak hanya membawa orang-orang Yehuda. Tapi ayat 2 mengatakan Tuhan menyerahkan Yehoyakim Raja Yehuda dan sebagian perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Yang saya garis bawahi, perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Mengapa ayat ini ditulis? Karena ternyata Nebukadnezar gak hanya membawa orangnya, tapi ayat 2 mengatakan bahwa ia membawa sebagian perkakas dari bait Allah ke rumah dewanya. Kenapa? Karena di dunia Timur Tengah kuno, peperanganku bukan hanya dipandang sebagai peperangan antar bangsa, tetapi juga peperangan antar dewa. Mereka percaya bahwa bangsa yang menang adalah bangsa yang dewanya lebih kuat. Nah, kalau yang kalian nonton Odyssey, ya, tahu ya, kayaknya lebih nyambung ya. Karena inilah cara dunia kuno bekerja. Mereka percaya bahwa bangsa yang menang adalah bangsa yang dewanya lebih kuat. Jadi kalau kalah berarti dewanya itu kalah, benar? Karena itu sudah menjadi kebiasaan pada zaman itu, bangsa yang menang akan ngambil apapun yang ada di kuil atau tempat penyembayangan dewa suatu bangsa itu dibawa lalu diletakkan di kuil dewa yang menang sebagai simbol kemenangan. Ya. Jadi ketika Nebukadnezar membawa perkakas-perkakas itu ke kuil dewanya, sebenarnya ada pesan yang mau dikirimkan oleh Nebukadnezar bahwa apa sih? Gak cuma ke bangsa Babel tapi ke seluruh bangsa yang dikuasai oleh Babel itu. Bahwa dewa Babel itu lebih berkuasa daripada segala Allah. Termasuk Allahnya Israel. Jadi memang ayat ini menyatakan bahwa dari sudut pandang manusia memang kelihatannya dewa Babel menang. Nebukadnezar menang. Allah Israel kalah. Tetapi Daniel membalik cara pandang itu. Perhatikan ayat 2 di bagian awal tadi ada sebuah kata yang menarik. Tuhan menyerahkan. Tuhan menyerahkan. Tuhan di sini tidak pakai nama Yahweh tapi bahasa dia pakai Adonai. Tapi mengarah kepada Allah Israel. Tuhannya Allah Israel menyerahkan. Menyerahkan siapa? Bangsanya sendiri ya. Perhatikan baik-baik. Ternyata bukan Nebukadnezar yang mengambil Yehuda. Tetapi Tuhanlah yang menyerahkan Yehuda ke dalam tangan Nebukadnezar. Apakah saudara menangkap pentingnya satu kalimat ini? Alkitab sedang mengingatkan kita bahwa mungkin dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang budaya pada waktu itu, seolah-olah Nebukadnezar lah yang memegang otoritas tertinggi. Karena kekuatan militernya, kerajaannya pada waktu itu membuat kerajaan Nebukadnezar itu berjaya atas seluruh bangsa. Tapi Daniel seakan berkata, no, you salah. Tuhan tetap yang memegang otoritas tertinggi. Allah Israel tetaplah yang memegang otoritas tertinggi. Kedaulatan Allah melampaui kekuatan penguasa manusia yang paling kuat sekalipun. Dan tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di luar kendalinya. Nebukadnezar bukanlah kebangkitan dan kekuatan Nebukadnezar bukanlah sesuatu yang mengejutkan Allah. Sejak semula Tuhan sudah mengetahui, bahkan dia mengizinkan dan memakai semuanya itu menggenapi rencananya. Artinya apa sih? Semua otoritas yang memerintah di bumi itu tidak ada satupun yang naik ataupun turun tanpa seizin Allah. Dari mana taunya? Alkitab berulang kali menegaskan hal yang sama. Saya kasih beberapa ayat referensinya ya. Di Roma 13 ayat 1 dikatakan sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Mazmur 75, 7-8 saya baca firman Allah. Terjemahan firman Allah yang hidup. Karena kenaikan pangkat dan kuasa bukan berasal dari bumi ini, melainkan dari Allah semata-mata. Ia menaikkan yang satu dan menurunkan yang lain. Amsal 21 ayat 1. Hati raja, hati penguasa, hati kalau zaman sekarang hati presiden, seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Artinya apa? Tuhan lah. Allah kita lah tetap ada otoritas tertinggi dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Tapi mungkin apa relevansinya sama kehidupan kita saat ini? Ya. Dengan kebenaran yang sama, itu artinya tidak ada perubahan politik, pergantian pemimpin, perang, krisis ekonomi, atau kekacauan dunia yang membuat Allah kita itu panik. Apa yang kita baca di berita setiap hari mungkin membuat kita panik. Mungkin membuat kita khawatir, mengejutkan kita. Tetapi gak pernah mengejutkan Tuhan kita. Termasuk mungkin apa yang sedang kita alami di negara bangsa kita tercinta ini. Tiap hari dikejutkan, wih kok bisa ya,
kok ada polusi-polusi begini, kok ada begini-begini dan lain sebagainya. Belum lagi kabar orang bikin pagar aja jadi heboh sekarang semuanya. Nggak ada yang mengejutkan Allah karena dialah otoritas tertinggi atas semua otoritas bangsa, termasuk otoritas bangsa kita. Tapi mungkin kalian di sini, waduh pastor, negara terlalu jauh lah, saya nggak mikirin negara, terlalu jauh dan tinggi. Kebenaran ini juga berlaku untuk otoritas yang ada di hidup kita. Kalau kita mungkin sedang berada di bawah otoritas kuasa, entah itu atasan di kantor, entah itu otoritas orang tua di rumah, otoritas guru, dosen, kalau kalian di kampus, pemimpin di tempat kerja, atau fill in the blank lah siapa. Siapapun yang berotoritas di keseharian hidup kita, tidak ada satupun yang naik ataupun turun tanpa seizin Tuhan. Karena dia adalah Allah yang berdaulat atas seluruh otoritas. Tapi saya tahu saudara, ketika membaca ini, mendengar kebenaran ini, jauh lebih mudah mengamini kebenaran ini ketika otoritas yang berada di atas kita, yang berotoritas atas hidup kita adalah otoritas yang baik, yang adil, dan mengusahakan kesejahteraan kita. Tetapi akan lain ceritanya kalau hidup kita itu berada di bawah otoritas yang semena-mena, yang gak adil, yang menyalahgunakan kuasa, yang membuat kita terluka, benar? Dan bukankah di sanalah seringkali kita bertanya, kalau Tuhan itu sungguh berdaulat, mengapa dia itu mengizinkan orang kayak itu, kayak bos saya, kayak pemimpin saya, memimpin di hidup saya? Benar? Siapa yang pernah bertanya pertanyaan demikian? Jawaban jujur saya, I don't know. Saya nggak tahu, saya nggak punya jawabannya. Dan disinilah blurred lines itu. Disinilah garis batasan itu menjadi kabur. Inilah salah satu bentuk batasan yang kabur antara kebenaran firman Allah yang Allah nyatakan dengan kenyataan realitas kehidupan kita. Bukankah di sini muncul dilema itu? Sampai batas mana saya dapat tetap percaya bahwa Allah berdaulat atas segala otoritas yang ditempatkan dalam hidup saya? Saudara, saya nggak dapat menjawab pertanyaan ini sekarang untuk setiap situasi spesifik saudara masing-masing ya. Tetapi dari kisah pembuangan Yehuda di Babel, kita bisa belajar satu hal bahwa kedaulatan Allah tidak hanya berdaulat atas segala otoritas, tapi dia juga berdaulat atas berjalannya sejarah. Bahwa sejarah bergerak menurut kehendak Allah yang berdaulat itu. What? Bagaimana bisa jika Allah berdaulat atas segala otoritas dan sekarang aku katakan bahwa berdaulat atas sejarah, justru mungkin pertanyaan justru mengapa kok dia mengizinkan ada otoritas yang tidak mengenal Allah, yang semena-mena itu berotoritas atas kehidupan kita. Begitu juga itu mungkin pertanyaan yang ada di Babel. Justru kenapa Allah yang berotoritas atas segala otoritas dan berotoritas atas segala sejarah, berdaulat atas sejarah itu mengizinkan umatnya dikalahkan dan terbuang ke Babel. Jawaban firman Tuhan jelas. Karena Tuhan setia kepada firman-Nya. Sabar ya, pastor aku gak ngerti, yes sabar. Mari kita lihat lanjut poin yang kedua, jawabannya dari poin 2. Poin kedua, Allah berdaulat atas sejarah. Nah, untuk memahami dari pernyataan saya tadi bahwa Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Izinkan saya mengajak saudara melihat sedikit sejarah bangsa Yehuda. Bagi yang suka sejarah, inilah momen kalian, oke? Yang gak terlalu suka sejarah, bertahan sebentar, oke? Saya janji ini penting karena semakin kita paham sejarah bangsa Yehuda ini, semakin kita mengenal Allah yang berdaulat itu. Ya, semakin kita dapat yakin bahwa Tuhan itu setia akan firman-Nya. Jadi pada tahun, kok nggak muncul gambar saya? Wah sorry, harusnya ada gambarnya. Pada tahun sekitar 605 sebelum Masehi, pasukan Babel di bawah pimpinan Nebukadnezar itu tadi mengepung Yerusalem ya. Tapi pengepungan itu nggak hanya terjadi satu kali, tapi ternyata terjadi 3 kali. Awalnya tahun 605 sebelum Masehi, 597 Masehi, kemudian puncaknya di tahun 586 sebelum Masehi. Nah itulah ketika Yerusalem dihancurkan dan Bait Allah dibakar habis. Nah itu bukan sekedar cerita Alkitab saudara, tapi itulah fakta sejarah. Bahkan sampai sekarang arkeolog itu masih menemukan bukti-bukti batu-batu di Yerusalem yang menyimpan bekas kebakaran akibat serangan Babel kepada bangsa Yehuda di Yerusalem itu.
Nah, saat Yerusalem jatuh banyak orang dibunuh dan banyak pula yang dibawa sebagai tawanan ke Babel. Salah satunya tadi Daniel dan kawan-kawannya. Dan by the way, tahukah saudara usia Daniel waktu dibawa itu berapa? Usianya diperkirakan itu sekitar 15 tahun. 16 tahun atau 17 tahun lah, berkisar antara itu. Bayangkan jika itu anak kita ya. Kalau yang punya anak, lihat anak saudara dirantai, dibawa berjalan sekitar 1000 kilometer ke negeri asing. Sementara saudara tahu bahwa nggak mungkin lagi kita akan bertemu sama anak kita. Itu sebuah kenyataan pahit yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Tapi semuanya terjadi begitu cepat bagi bangsa Yehuda. Ya. Tiba-tiba kota itu jatuh, seluruh Yerusalem diliputi kepanikan dan kekacauan. Dari sudut pandang manusia, dari bangsa itu mereka melihat semuanya kacau dan tidak terkendali. Tetapi peristiwa ini sebenarnya nggak pernah mengejutkan Allah. Dan harusnya nggak mengejutkan bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan itu telah berkali-kali, saya ulangi ya, berkali-kali memperingatkan bangsa Yehuda jauh sebelumnya. Sejak zaman Musa, itu ratusan tahun yang lalu, ya, Tuhan telah berkata ketika Allah memberikan tanah Kanaan ke bangsa Israel, Allah berkata kepada Musa, aku memberikan negeri ini kepadamu jika kamu mengasihi dan mentaati aku. Kamu akan menikmati berkat. Tapi jika kamu meninggalkan aku dan mengejar Allah-Allah lain, akan ada konsekuensi yang berat. Dan salah satu peringatan itu ada di Ulangan 28. Tuhan berkata peringatannya apa? Bahwa suatu hari nanti akan ada bangsa dari negeri yang jauh, bangsa itu akan datang seperti burung Raja Wali, bangsa itu akan mengepung kota-kota Israel, merobohkan tembok-tembok yang selama ini kalian bangun, dan merebut negeri yang Tuhan berikan kepada kamu. Itu sudah peringatan Tuhan bertahun-tahun yang lalu. Dan itu hanya satu dari banyak peringatan yang lain. Seiring berjalannya waktu, bangsa Israel ini bukannya semakin mendekat sama Tuhan, tetapi semakin menjauh dari Allah. Tapi kemudian seiring berjalannya tahun, Tuhan bukannya langsung menghukum. Tapi dia terus-menerus mengirim, baik itu nabi, untuk mengingatkan bangsa pilihannya itu. Setiap peringatan itu menjadi semakin, literally, disampaikan dengan jelas, semakin spesifik. Salah satunya kita bisa lihat di kitab Yesaya 39 ayat 5-7. Yesaya menuliskan begini. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, Raja Israel Raja Yehuda pada waktu itu, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Bukankah ini luar biasa? Yesaya bahkan menyebut nama Babel secara literal. Jauh sebelum semuanya terjadi. Jauh sebelum bangsa Babel benar-benar mengalahkan dan mengambil orang-orang Yehuda menjadi tawanan ke Babel. Bahkan ia berkata harta bait Allah akan dibawa ke Babel. Bukankah ini yang tadi kita baca di Daniel 1-2 tadi? Ayat 1-2 tadi. Dan tepat itu yang terjadi. Jadi saudara, sebenarnya jauh sebelum pembuangan itu terjadi, Tuhan sudah memperingatkan mereka melalui banyak kali. Melalui Musa, melalui para nabi, melalui banyak kesempatan yang Tuhan beri bangsa itu untuk bertobat. Jadi Tuhan itu begitu panjang sabar. Jadi kalau kalian sering dengar bahwa Allahnya Alkitab perjanjian lama sama perjanjian baru itu kok kayaknya beda ya. Tapi ketika kita baca nggak ada bedanya. Allah tetap Allah yang beranugerah, panjang sabar, panjang kemurahannya. Seperti yang Allah di perjanjian baru yang kita lihat. Dan di sini jelas, melalui banyak kesempatan Allah memberikan kesempatan bangsa Israel untuk bertobat. Tetapi bukannya bertobat, pemberontakan yang mereka lakukan semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya Allah menepati apa yang dikatakannya. Saudara dengarkan saya, dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Pembuangan ke Babel itu bukanlah bukti bahwa Tuhan itu gagal memelihara umatnya. Melainkan bukti bahwa dia itu setia kepada perkataannya. Ya. Mungkin saudara ada yang keberatan. Pastor, bukankah yang baru diceritakan ini lebih seperti kabar buruk? Di mana baiknya? Sekilas ini mungkin terdengar kabar buruk ya. Kayak Tuhan menepati janji penghakimannya.
Tapi saudara dengerin saya, izinkan saya menjelaskan justru di sini letak kabar baiknya. Kenapa? Karena jika Tuhan begitu setia dalam menggenapi firman penghakimannya, maka Dia, Allah yang sama itu kita juga dapat yakin bahwa Dia akan sama setianya dalam menggenapi janji pertolongannya. Amin. Karena Tuhan yang mengutus mereka ke pembuangan adalah Tuhan yang juga berjanji untuk menyertai mereka di sana. Dan Tuhan yang sama pula yang berjanji akan membawa mereka pulang dan memulihkan mereka pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, apakah saudara mau tahu janji pertolongan Tuhan bagi bangsa yang terbuang itu? Mari kita baca Yeremia 29 ayat 10 sampai 11. Saya yakin ini pasti menjadi ayat favorit dan ayat pegangan dari sebagian saudara. Ya, karena ini adalah salah satu ayat Alkitab yang paling sering dikutip oleh orang yang mengaku Kristen. Mari kita buka Yeremia 29 ayat 10 sampai 11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku itu Allah Israel, memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 29, ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa yang pernah membaca Yeremia 29 ayat 11 ini? Ya, hampir banyak. Banyak orang suka ayat ini, tetapi masalahnya kita suka ayat ini, kita mengimani ayat ini karena seringkali yang langsung muncul di pikiran kita ketika kita membaca di Yeremia 29 ayat 11 adalah apa? Impian-impian yang sedang kita kejar dan Tuhan pasti akan mengabulkan rencana saya. Ketika kita baca, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Yang muncul di benak kita apa? Tuhan, saya percaya engkau mengetahui rancanganmu yang penuh harapan itu. Tahun ini bisnis saya pasti omset naik berkali-kali lipat. Saya percaya Tuhan punya masa depan yang indah atas hidup saya. Tahun ini saya pasti akan dapat promosi jabatan. Karena Tuhan yang punya rencana damai sejahtera, berarti hidup saya akan semakin lancar, masalah segera selesai, doa-doa saya dijawab sesuai keinginan saya. Amin. Disclaimer, bukannya tidak boleh mengimani ayat firman Tuhan itu ketika itu berbicara secara pribadi kepada situasi dan kondisi pribadi kita. Ya, saya percaya firman itu hidup karena Roh Kudus dapat memakai firman apapun untuk menegur, menguatkan, dan memberikan pengharapan pada kita. Meskipun kita menyalahartikan konteks dan makna aslinya. Tapi dengan memaknai ayat sesuai konteks dan tujuan. Nabi dengan memaknai ayat tanpa di luar konteks dan tujuan ayat yang difirmankan, itu akan menghilangkan kedalaman, kekayaan, dan yang akan seharusnya mengubahkan hati dan pikiran kita. Saya kasih analogi ya. Bisa nggak mic ini saya buat main drum? Bisa? Bisa, tak tutup pasti bunyi. Tak tutup pakai mic ini, drum pad ini pasti akan bunyi. Pakai mic ini untuk mukul drum, mic ini fungsinya buat ngedrum ternyata. Nah, Rafael protes sama saya, Pastor Sam, mic itu bukan buat ngedrum Pastor. Saya balik protes, loh kamu gak dengar? Bunyi gak tadi drumnya? Bisa gak dibuat ngedrum? Lanjut tak buat ngedrum. Sampai akhirnya ini copot. Sampai ini akhirnya rusak cover mic ini. Tiap mukul drum drum padnya sobek, lapisan drumnya rusak. Lalu saya marah sama mic ini. Loh, kok jadi gini sih? Kok kamu sekarang ngerusak drumku? Kenapa kamu gak lagi bisa dibuat ngedrum? Saya jadi baper sama mic ini. Ngerti maksud saya? Apakah bisa? Ya bisa. Tetapi ketika tidak sesuai dengan fungsinya pasti akan rusak. Demikianlah dengan kita memaknai ayat. Apakah bisa kita memaknainya sesuai dengan apa yang difirmankan? Ya bisa. Tapi akan ada waktunya ketika ayat itu enggak lagi sesuai dengan konteks dan tujuan yang diberikan. Di mana waktu kita diperhadapkan dengan realita yang seharusnya ayat itu ditujukan, nah kita akan terbentur dan akan kecewa. Jadi
Segala pemaknaan Yeremia 29 yang seolah-olah 29 ayat 11 yang seolah berkata, segala rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan dan hanya rancangan yang penuh pengharapan, artinya seakan Tuhan sedang berkata, bukan artinya Tuhan sedang berkata, tenang, aku akan mewujudkan semua impianmu. Ya, bukan itu yang Tuhan sedang janjikan kepada umatnya ketika Tuhan berfirman kepada Yeremia. Ironisnya ketika Tuhan mengucapkan firman kepada Yeremia yang ditulis di ayat 11, 10 dan 11 ini, justru orang Israel itu sedang dalam konteks pembuangan di Babel itu. Konteksnya Daniel itu. Justru orang Israel sama sekali belum akan pulang ke Babel. Bahkan mereka harus tinggal di sana selama ayat 10 itu. 70 tahun. Jadi ketika Tuhan berfirman di ayat 11 yang kita baca, aku Allah berfirman kepada bangsa Israel, aku punya rancangan damai sejahtera bagimu. Bagi Daniel dan umat Yehuda yang terbuang itu, mereka mendengar firman ini, yang mereka dengar itu terdengar seperti ini loh. Meskipun hidupmu gak berjalan sesuai dengan rencanamu, yes, kamu masih harus terbuang 70 tahun di Babel, di bawah otoritas Nebukadnezar, tetapi percayalah, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hidupmu tetap berjalan sesuai dengan rencanaku. Wow. Saudara, bukankah seringkali kita lupa akan hal ini? Tuhan tidak pernah berjanji akan selalu memberikan hidup sesuai dengan rencana kita. Tapi Tuhan selalu berjanji bahwa hidup kita tidak pernah keluar dari rencananya. Yang percaya bisa katakan amin. Dan justru disinilah letak sumber pengharapan kita. Disinilah letak sumber pengharapan bangsa Israel pada waktu itu. Bukan karena mereka mengerti semua alasan Tuhan, tetapi karena mereka tahu ada pribadi yang sedang memegang sejarah kehidupan mereka. Dan bukan itu hal yang seharusnya sama dengan kita. Mungkin kita selama ini gak mengerti semua alasan Tuhan, ya, mengizinkan apa yang terjadi dalam sejarah kehidupan kita. Tapi maukah kita percaya kepada pribadi yang sedang memegang sejarah kehidupan kita? Pastor, saya ngerti Allah berdaulat, saya ngerti Allah pegang sejarah, saya percayalah, saya ngerti sekarang konteks kejadian di Yeremia 29. Tapi tetap saja hidupku berat, Pastor. Mungkin itu teriakan saudara, mungkin ada saudara yang berpikir demikian, yes, saya ngerti karena saya juga sama seperti saudara. Banyak hal-hal yang saya nggak ngerti kenapa kok Tuhan izinkan terjadi dalam sepanjang kehidupan saya. Seringkali pergumulan terbesar kita bukan pada doktrin tentang kedaulatan Allah. Kita mudah mengenal dan mengerti dan percaya Allah itu berdaulat. Tapi pergumulan terbesar kita adalah ketika rancangan Allah itu berbeda dengan rancangan kita. Ya. Izinkan saya bercerita sedikit tentang salah satu penyesalan terbesar dalam hidup saya. Jadi waktu saya kecil, kira-kira umur 7 tahun, nah di sini ada mama saya. Mama saya itu meleskan saya piano. Ya. Boleh dikasih pianonya supaya mengingat dulu. Nah, les piano. Beliau membayar seorang guru piano untuk datang ke rumah dan mengajar saya. Ya, untuk bisa les piano. Masalahnya, saya nggak suka. Ya, saya benci jam latihan les piano itu. Saya benci harus berlatih tiap hari. Dan guru saya waktu itu ya cukup killer lah ya. Buat saya waktu itu setiap kali waktunya les piano, ketika jam les tiba itu rasanya seperti masuk masa pembuangan di Babel. Saya bahkan berpikir mamaku kok gak sayang sama aku sih. Padahal tiap kali dia tahu perjuangan dan pergumulanku untuk untuk les piano selama 45 menit 1 jam itu ya. Katanya sayang, tapi kok malah membiarkan anaknya menderita begini. Saya benar-benar gak ngerti maksud mama saya. Singkat cerita, ya, karena saya terus ngotot, akhirnya mama saya nyerah. Ya kan. Akhirnya ya udahlah, anak ini nggak bakat-bakat amat ya sudah. Tapi akhirnya stop, menghentikan les piano saya. Dan waktu itu saya merasa, puji Tuhan, masa pembuanganku telah berakhir. Saya merdeka. Ya kan. Tapi, saudara, beberapa belas tahun kemudian setelah saya berhenti les piano, saya mulai melayani di gereja sampai besar, sampai dewasa lah ya. Dan kebetulan gereja-gereja yang saya layani adalah gereja-gereja kecil. Ya. Kadang di gereja-gereja yang saya layani kekurangan pemain musik. Alat musiknya ada tapi nggak ada yang
memainkan. Adapun ada tapi kurang skillful, nggak kayak Morris ya kan. Jadi saya cukup terganggu dan gatel ya. Tapi nggak ada, tapi setiap kali melihat keyboard hati kecil saya berkata, aduh seandainya dulu saya terusin belajar piano ya kan. Seandainya saya dulu bertahan lebih sedikit lebih lama. Saya pasti bisa main dengan baik. Saya nyesel banget. Bukan karena mama saya salah, saya sama sekali nggak menyalahkan mama saya. Mama saya bukan Allah, dia nggak tahu masa depan saya. Beliau nggak tahu bahwa suatu hari saya akan melayani di gereja yang gereja-gereja yang mungkin yang membutuhkan pemain musik. Tapi saya berpikir kalau saja mama saya mengetahui seluruh sejarah, dia maha berdaulat, dia tahu sejarah ke depan, dia bisa lihat masa depan. Saya percaya kalau dia mengasihi saya, dia tahu masa depan saya yakin beliau tidak akan mengizinkan saya berhenti belajar main piano. Meskipun saya harus nangis, meskipun saya harus seperti di Babel, tapi pasti dia akan, wis lah, percayalah. Saudara, banyak hal dalam hidup kita yang gak dapat kita mengerti, bukan? Dan bukankah seringkali kita memperlakukan Tuhan seperti saya memperlakukan mama saya? Kita pikir kalau Tuhan itu baik, maka harusnya jalan hidupku itu gak seperti sekarang. Kalau Tuhan itu baik, jika Tuhan itu peduli, harusnya Tuhan hindarkan aku dari kerugian ini mungkin. Jika Tuhan itu berkuasa, harusnya sekarang bagi yang single, aku sudah nikah. Tuhan gak tahukah umurku sudah kepala berapa? Harusnya mungkin sudah menikah, mungkin pergumulannya beda lagi. Tuhan sudah nikah sudah lama loh, mana? Harusnya aku sudah punya anak dong. Harusnya sudah punya tabungan segini. Dan kita bisa terus menambah daftar yang kita inginkan, rencana kita. Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu peduli, kalau Tuhan itu berkuasa. Tentu saya nggak sedang mengatakan bahwa semua penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita terjadi dengan cara yang sama. Mungkin sebagian memang akibat dosa kita sendiri, sebagian akibat keputusan orang lain, sebagian lagi mungkin memang misteri yang kita nggak bisa mengerti. Tetapi apapun penyebabnya, seringkali kita menilai kebaikan Tuhan hanya dari apakah hidup berjalan sesuai dengan rancangan kita atau tidak. Halo? Padahal Yeremia 29 tadi mengatakan sesuatu yang berbeda. Tuhan tidak pernah berkata, aku akan membuat hidupmu berjalan sesuai rencanamu. Tapi Tuhan berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Allah, mengenai kamu. Saudara, ada perbedaan yang sangat besar. Kita ingin Tuhan menggenapi rancangan kita, tetapi Tuhan itu sedang menggenapi rancangannya atas hidup kita. Dan kabar baiknya, rancangan Tuhan selalu lebih baik dari rancangan kita. Sekalipun saat ini kita belum dapat memahaminya. Yang percaya bisa berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mungkin hari ini ada dari saudara yang merasa sedang berada di Babel. Saudara berada di bawah otoritas yang gak adil. Saudara sedang mengalami kehilangan, saudara kecewa, saudara mungkin sudah lelah. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Allah yang memegang sejarah adalah Allah yang sepenuhnya adil. Amin. Pertolongannya tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah. Karena itu saya sangat menyukai perkataan Charles Spurgeon yang mungkin berapa kali sudah pernah saya quote, tapi saya quote lagi bahwa Allah terlalu baik untuk berlaku kejam dan terlalu bijaksana untuk berbuat salah. Ketika kita nggak dapat melihat tangannya bekerja, kita tetap dapat mempercayai hatinya. Amin. Maukah kita mempercayai hati Allah yang baik itu? Kadang memang rencananya terlihat kejam, terasa gak ada yang baik dari kehidupanku. Gak ada yang terbaik dari otoritas yang kau tempatkan di dalam kehidupanku. Tapi ketika kita gak bisa melihat tangannya yang bekerja dalam kehidupan kita, dapatkah kita tetap mempercayai hatinya? Jadi sekali lagi meskipun pembuangan ini merupakan wujud penghakiman Allah, tapi ini bukan berarti Allah itu sedang meninggalkan umatnya. Bahwa Allah Israel, Allah Yehuda tetap hadir bersama mereka di negeri yang asing. Dia tetap memegang kehidupan mereka. Dia tetap memegang kendali atas kehidupan bangsa umat pilihannya. Dia memelihara mereka dan dia tetap setia sampai seluruh rencana pembebasannya digenapi. Dan terakhir, apa buktinya Allah yang berdaulat itu sanggup dan akan menggenapi rencana pembebasan dari Babel?
Apa buktinya? Bahwa segala rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Harapan bagi bangsa Israel itu adalah dibebaskan. Apa buktinya? Mari kita lihat ayat terakhir di kitab Daniel pasal yang pertama, yaitu Daniel 1 ayat 21. Kitab Daniel pasal 1 ditutup dengan ayat ini. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Jika pasal 1 tadi dibuka dengan berita sebuah kekalahan besar dari bangsa Israel, tapi di pasal yang sama, masih di pasal yang pertama, 1, ada sebuah berita yang menyatakan sebuah kemenangan besar. Babel musnah oleh kerajaan Media Persia, yang rajanya Koresh. Babel musnah oleh kerajaan Media Persia, tetapi dikatakan Daniel tetap hidup. Di awal Daniel diperkenalkan di ayat 1-2 sebagai orang buangan di Babel. Tetapi di akhir pasal yang pertama, Daniel bertahan lebih lama daripada Babel. Ayat ini memberitahu kita bahwa Daniel itu hidup lebih lama daripada kerajaan Babel. Daniel hidup melampaui Babel. Wow. Inilah bukti Allah berdaulat atas segala otoritas dan sejarah. Dan dia berkuasa membebaskan orang pilihannya dari Babel. Saudara lihat, inilah sebenarnya tema utama kitab Daniel. Tokoh utama kitab ini bukanlah Daniel, melainkan tokoh utama adalah Allah. Allah yang berdaulat mengendalikan sejarah, Allah yang menentukan naik dan turunnya kerajaan. Dan Daniel hanyalah alat di tangan Allah yang berdaulat itu, yang memakai hidup Daniel untuk memperkenalkan dirinya kepada dunia. Dan kisah Daniel ini sebenarnya menunjuk kepada kisah seorang Daniel yang sejati, yang Allah utus untuk membebaskan kita dari cengkraman Babel, yaitu dunia yang penuh ketidakadilan, yang penuh penindasan, peperangan dan penderitaan ini. Daniel sejati itu namanya Yesus Kristus. Seperti Daniel, Yesus datang ke negeri yang asing baginya. Tapi ada satu perbedaan yang sangat besar. Daniel dibawa ke Babel sebagai seorang tawanan. Tetapi Yesus datang ke dunia kita dengan sukarela. Daniel pada waktu itu gak punya pilihan untuk pergi ke Babel. Tapi Yesus memilih untuk datang ke dunia ini. Yesus meninggalkan kemuliaan bersama Bapa dan masuk ke dalam Babel kita. Dunia yang telah jatuh dalam dosa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dan Alkitab berkata di Galatia 4 ayat 4 dan 5, ayat terakhir siang ini, saya baca terjemahan firman Allah yang hidup. Galatia 4 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi ketika waktunya tiba, waktu yang sudah ditentukan Allah, Ia mengutus anaknya, Yesus Kristus dilahirkan dari seorang wanita sebagai orang di bawah, dari seorang wanita sebagai orang di bawah kekuasaan, dilahirkan dari ketika waktunya tiba, waktu yang sudah ditentukan Allah, Ia mengutus anaknya dilahirkan dari seorang wanita sebagai orang di bawah kekuasaan hukum Taurat. Perhatikan kalimat itu. Ketika waktunya tiba, waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Artinya apa? Kedatangan Yesus bukanlah rencana darurat, bukan plan B. Kedatangan Yesus bukan karena Allah panik melihat dunia yang diciptakannya ini kacau balau oleh dosa. Kedatangan Yesus bukanlah karena Allah panik melihat arah dunia ini tanpa arah dan di luar kendali. Tapi sejak semula di dalam kedaulatan Allah atas sejarah, Allah telah menetapkan waktu yang tepat untuk mengutus anaknya. Sama seperti Allah memegang sejarah kehidupan Daniel, Allah juga memegang sejarah penebusan dengan mengirim anaknya yang tunggal ketika genap waktunya. Untuk apa Allah mengutus anaknya? Ayat 5 mengatakan, untuk membeli kebebasan bagi kita yang menjadi hamba hukum Taurat supaya dapat mengangkat kita menjadi anaknya sendiri. What a good news we have in Jesus. Dialah tiket kebebasan kita. Dengan cara apa Yesus membebaskan kita dari cengkraman Babel? Melalui karya salib. Yesus disalibkan meskipun dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi justru di salib itu, Yesus mengalahkan sang penguasa Babel, yaitu iblis. Sehingga kuasa yang membelenggu umat Tuhan, kuasa yang membelenggu umat Allah menjadi orang tawanan itu dihancurkan sekali dan untuk selama-lamanya. Di dalam Kristus, umat Allah beroleh kebebasan melalui darah yang terjadi kayu salib.
Amin. Dan melalui karya Kristus kita dapat melihat bukti kedaulatan Allah itu berjaya mengalahkan segala penderitaan, kejahatan, dan kuasa otoritas terkejam sekalipun yang ada dalam kehidupan ini. Karena karya salib membuktikan sebesar apapun kejahatan manusia tidak akan sanggup menggagalkan rencana pembebasan Allah yang agung. Justru kejahatan terkejam dipakai Allah menjadi sarana keselamatan terbesar yang menyelamatkan umat pilihannya. Amin. Dan jika Allah sanggup mengubah salib jadi jalan kebebasan, maka kita juga dapat mempercayai bahwa setiap Babel di hidup kita itu ada di dalam rancangan Allah yang baik dan indah. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, jadi ini implikasinya bagi hidup kita sekarang. Mungkin Tuhan tidak memanggil kita ke istana Babel, tetapi Tuhan menempatkan kita mungkin di kantor, di kampus, di dunia usaha, di keluarga, di lingkungan yang serasa seperti Babel, jauh dari nilai-nilai kerajaan surga. Belum lagi mungkin saudara berada di bawah otoritas yang memang tadi nggak adil, semena-mena, jahat kepada saudara. Tapi saudara, melalui kebenaran firman yang kita dengar, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan salah menempatkan saudara. Saya mungkin harus hati-hati di sini. Yes, ada kalanya kita perlu memilih untuk pergi, meninggalkan lingkungan atau relasi yang toksik ketika segala usaha sudah dilakukan. Tetapi, apakah ada margin? Apakah saudara punya ruang untuk sadar? Bagaimana jika mungkin kalau hari ini Tuhan menaruh saudara di tempat yang sulit, di lingkungan yang gak kenal Tuhan, di bawah pemimpin yang tidak takut akan Allah? Bagaimana jika Allah menempatkan saudara di bangsa ini? Mungkin justru di tempat itulah Allah sedang menggenapi rancangan yang indah dan penuh harapan dalam kehidupan Anda dan saya. Itulah sebabnya ketika hidup kita gak sejalan sesuai dengan rencana kita, jangan menjauh dari Allah, tapi datanglah kepadanya. Ketika semua batas mulai kabur, all the lines getting blurred, mari kita bawa setiap pertanyaan, kebingungan, kekecewaan, bahkan luka di hati kita dengan jujur di hadapannya. Dan percayalah sekalipun kita belum memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita, kita dapat tetap mempercayai hatinya. Amin. Sebab dia adalah Raja yang berdaulat. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala otoritas. Dan dia adalah Allah yang berdaulat atas sejarah kehidupan kita. Bahkan kehidupan dunia ini. Dan Allah itu selalu setia menggenapi setiap rancangannya yang baik bagi umat pilihannya. Amin. Mari kita pandang kepada salib. Karena di salib mengingatkan kita bahwa ketika kita gak memahami jalan Tuhan, kita tetap dapat mempercayai hatinya. Sebab Allah yang memegang sejarah dunia adalah Allah yang menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita. Dan jika, tadi dia baca, jika dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, bukankah dia juga akan setia menggenapi rancangannya yang baik dalam hidup kita? Terima kasih buat tubuh dan darahmu ini Tuhan. Yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Raja yang berdaulat atas segala-galanya. Tapi ketika Engkau melihat dunia ini kacau, ketika Engkau melihat dunia ini jatuh dalam dosa, meskipun Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau tidak menghancurkan kami. Tapi justru Engkau turun ke dunia yang rusak ini untuk Kau menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena melalui kebenaran firman-Mu, kabar baik Injil ini. Kami mengakui bahwa seringkali kami mudah mempercayai apa yang kami lihat daripada apa yang Engkau sudah perbuat. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami meragukan kebaikan-Mu hanya karena kami enggak memahami jalan-Mu. Kami khawatir akan masa depan kami. Padahal Engkau selama ini sudah memegang kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, melalui Engkau kami melihat bukti terbesar bahwa Engkau tidak pernah kehilangan kendali. Di salib, ketika semua tampak seperti kekalahan, tapi justru di sanalah Engkau sedang menggenapi kemenangan terbesar. Melalui kematian dan kebangkitan-Mu,
Kami percaya Engkau akan menyelamatkan kami dan Engkau akan memegang kehidupan kami, masa depan kami Tuhan Yesus. Karena kebesaran-Mu itulah yang menjadi jaminan kami. Bahwa kami kecil, tapi kami punya Allah yang besar. Kami tidak berdaya, tapi kami punya Allah yang berjaya, berkuasa itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Meskipun kami dalam tekanan apapun yang sedang menghimpit kami. Tapi kami percaya Tuhan. Kalau kami masih hidup saat ini. Kalau masih berikan kami nafas kehidupan dalam kehidupan kami. Kami tahu ada rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Dan rancangan-Mu itu baik adanya Bapa. Dan tolong kami Tuhan. Untuk kami gak menyia-nyiakan hidup yang kami miliki ini. Karena Engkau sudah menebus hidup kami. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah-Mu yang mahal. Ampuni kami kalau kami menyanyiakan hidup kami ini Tuhan. Tapi siang hari ini kami mau bertobat. Dan pakai hidup kami ini Tuhan. Menjadi alat di tangan Allah yang berdaulat itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kamu telah selesai berbicara. Tapi biarlah kebenaran firman ini menjadi benih yang tertanam di tanah hati kami yang subur. Dan biarlah benih ini tidak sekedar tertanam, tapi bertumbuh dan berbuah dengan lebatnya. Sehingga melalui kehidupan kami akan melihat bahwa kami tidak sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang siap menjadi pelaku firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Dipersilakan duduk.